Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil karim rasulullahi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur adalah kalimat yang singkat, akan tetapi memiliki makna yang paling dahsyat. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya menjelaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Jikalau kalian mensyukuri nikmat Allah, nikmatku, kata Allah, sungguh akan kutambahkan nikmat itu. Dan sebaliknya, apabila kalian mengingkari atau kufur kepada nikmatku, kata Allah, maka azabku sangatlah pedih. Oleh karena itu, sudah patutlah bagi kita hamba Allah untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga sampai saat ini kita bisa hidup dengan nikmat Allah yang luar biasa. Masih bisa bernafas, masih bisa makan minum, masih bisa melakukan aktivitas lainnya, dan yang paling penting masih bisa berdiri tegak melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah kepada kita semua. Hadirin para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini juga disebut dengan bulan Al-Qur'an, yakni bulan di mana diturunkan Al-Quran. Nuzulul Quran ini tidak asing di bulan Ramadan. Ungkapan nuzulul Quran terus ada di setiap tahunnya, khususnya di bulan Ramadan. Jadi apa sebenarnya nuzulul Quran tersebut, dan apa kewajiban kita selaku hamba Allah terhadap Al-Quran itu sendiri? Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Secara bahasa, nuzul Quran berarti turunnya Al-Quran. Sedangkan secara istilah, nuzulul Quran diartikan sebagai turunnya Al-Quran secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz menuju ke Baitul Izzah atau langit dunia. Kemudian setelah itu dari Baitul Izzah, ya, dari langit dunia Baitul Izzah, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur oleh malaikat Jibril alaihissalam al-amin kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi wahyu dan pedoman hidup bagi kita umat manusia. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan
adalah bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudan linnas, yang menjadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan-penjelasan terhadap petunjuk-petunjuk tersebut, dan furqan, menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi semuanya terdapat di dalam Al-Quran tersebut. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan suci Ramadan ini, hal yang paling penting lainnya yaitu interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Bagaimana interaksi kita dengan Al-Quranul Karim di dalam bulan yang suci ini? Patut kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, sejauh mana sudah interaksi kita dengan Al-Quran? Apakah sampai saat ini kita sudah sampai mengkhatamkan Al-Quran, ataukah sudah berapa juz yang sudah kita baca, kita tilawahkan, atau hanya mendengarkan saja tilawah atau bacaan Al-Quran di masjid-masjid? Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, diturunkan Al-Quran tepatnya pada bulan Ramadan, dan menurut pendapat ulama ini tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, ketika Rasulullah SAW berada di Gua Hira pada saat itu. Dan pada 17 Ramadan ini, pada umumnya masyarakat kita di Indonesia selalu memperingati hari atau malam turunnya Al-Quran tersebut. Apakah hanya sekedar peringatan? Tentunya itu tidak. Akan tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kewajiban kita terhadap Al-Quran yang merupakan pedoman hidup bagi kita. Yang pertama adalah mengimani Al-Quran. Kita wajib mengimani Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah yang agung, yang mulia. Kemudian yang kedua adalah wajib membacanya. Jangan hanya dilihat, tapi juga dibaca, tilawah. Waratil Qur'ana tartila, kata Allah. Bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan baik dan benar. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, man qara'a harfan min kitabillahil karim falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka akan dibalas 10 oleh Allah SWT. Bayangkan kalau kita membaca satu ayat, satu surah, bahkan satu juz, bahkan lebih, sudah barang tentu dilipat gandakan pahala oleh Allah SWT. Apalagi di bulan suci Ramadan ini. Kemudian kewajiban kita selanjutnya, setelah membaca, kita mentadabburi Al-Quran, kita tadabburi, kita renungkan, kita pelajari isi-isinya supaya bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita hafal dan kita amalkan apa yang sudah kita hafal tersebut. Dan yang terakhir adalah setelah kita mempelajari, setelah kita tahu, kita mentadabburi, kita amalkan, satu lagi adalah kita ajarkan
kepada orang lain. Jadi apa yang sudah kita tahu, kita ajarkan kepada orang lain. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi mengajarkan Al-Quran itu kepada orang lain menjadikan kita manusia terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Demikian kultum singkat yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.